Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Pendi Kurniansyah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500100470. Pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDS Global Islamic School Jakarta, kelas 2 dengan materi Nabi Soleh. Sedikit pantun untuk Bapak Ibu dosen. Amanat datangkan kepercayaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita bertemu kembali. Mr. Pendi mau nanya kabar kalian dengan satu sapaan yang biasa kita lakukan. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? I am fine. I am great. I am fine. I am great. I'm very well today. I'm very well today. I'm very well today. Today and Oke. Terima kasih. Hari ini kalian juga sudah hadir, ya, sehat semua, ya, yang tidak hadir tidak ada ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir hari ini bisa tetap dijaga kesehatannya dengan makan makanan sehat, kemudian dengan sarapan di pagi hari jangan sampai tertinggal sehingga kesehatannya tetap terjaga, ya, makan buah, ya, makan sayur-sayuran, ya, agar tubuh tetap fit dan sehat sehingga kita bisa terus bertemu nih, bermain, belajar bersama, bercanda bersama, sehingga perkembangan kalian semakin bagus nantinya. Ya, yang hari ini sudah sholat subuh. Wah, Masya Allah. Ya, terima kasih yang sudah sholat subuh. Yang belum, kayak belum, Nana, belum, Sarah. Ya, yang belum sholat subuh, kita doakan mudah-mudahan besok bisa laksanakan sholat subuh. Bilang sama ayah bunda, bunda bangunin aku dong, biar aku bisa sholat subuh, biar aku bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Sehingga kewajiban 5 waktu kalian terus dibiasakan. Sehingga nanti dewasa kalian bisa hebat untuk bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Dan yang hari ini sudah datang pagi hari, bermain langsung, itu sudah luar biasa. Oke, hari ini kita mau belajar materi baru. Yang sebelumnya kita sudah belajar materi-materi kalimat thayyibah, apalagi? Wudu, sholat, bacaan sholat dan zikir. Itu sudah kalian lakukan, ya. Sudah diformatifkan bahkan, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hasil formatifnya bagus nih. Kalau kalian belajarnya lebih giat, lebih bagus, lebih disiplin, sehingga hasilnya bagus juga. Tidak ada yang remedial, mudah-mudahan ya. Sekarang masuk materi baru, ya, tentang apa ya? Tentang kisah Nabi Soleh, ya. Sebelum kita masuk ke materi, ya, biasanya kita berdoa dahulu. Tadi kita sudah saling sapa, sudah Mr. Pendi berikan motivasi untuk gembira, semangat dan lain sebagainya. Kita berdoa dulu, ya. Berdoa dipimpin who is student in charge is Sofia. Sofia? Doa belajar, ya. Ya, kita doa lagi, ya. Biar lebih bagus lagi, biar diberikan keberkahan dan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Yuk, silakan. Anak soleh, tertib. Anak tertib, soleh. Anak tertib dan soleh, beriman. Ready to pray, ready to pray. Close your eyes, close your eyes. Pray together, let's pray together. Membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Next. Doa sebelum belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Yafqahu qawli Rabbi warzuqni fahma. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi ahdika wa wa'dika mastata'tu. Faghfirli. Amin. Oke, thank you for Sofia and all students yang sudah berdoa dengan baik, ya, yang berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan Allah mudahkan kegiatan kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke kisah Nabi Soleh, Mister mau coba tepuk Nabi dan Rasul yang pernah Mister Pendi sampaikan di awal-awal kita masuk tentang tepuk Nabi dan Rasul. Ya, siapa yang mau mimpin? Anza dan Sanas. Ya, coba. Sanas dan Anza, kita coba tepuk Nabi dan Rasul. Silakan Sanas. Ya. 1, 2, 3, go. Tepuk Nabi dan Rasul. Nabi Rasul utusannya Ilahi. Diutusnya ke atas muka bumi. Mengajak manusia untuk berakhlak mulia agar selamat dunia Akhiratnya. Alhamdulillah. Oke, thank you Anza and Sahnas. Terima kasih yang sudah selalu semangat dalam pembelajaran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan selalu. Ya, kenapa Mr. Pendi kok Nabi dan Rasul? Ya, Nabi dan Rasul itu adalah seorang utusan Allah yang diperintahkan sama Allah untuk mengajak manusia kemana? Ke perilaku yang baik, ke akhlak yang terpuji, ya, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Materi-materi yang pernah kalian dapat, wudu, kemudian sholat, bacaan sholat, itu semua berasal dari Nabi dan Rasul. Semua yang diajarkan, yang didapat oleh kalian tentang perilaku-perilaku terpuji, sholat, bacaan sholat itu berasal dari Nabi. Ya, makanya saat ini kita belajar tentang nabi-nabi nih. Mulai dari Nabi Soleh, nanti Nabi Ishak, Nabi Lut, sampai dengan Nabi Muhammad yang disempurnakan ajaran-ajaran para nabi. Sehingga kita mendapatkan ilmunya, mendapatkan contoh dari para nabi. Nah, ini tentang Nabi Soleh. Ya, anak soleh, anak tertib, anak tertib soleh. Ya, kisah Nabi Soleh. Siapa yang sudah pernah dapat cerita atau pernah membaca tentang Nabi Soleh? Raise your hand, Sanas. Ya. Oke, raise your hand. Sanas dahulu. Aku pernah ketemu di buku Nabi, kisah Nabi dan Rasul aku. Iya. Yang diketahui sama Sanas tentang Nabi Soleh itu apa? Sedikit saja boleh untuk mengetahui terkait dengan kisah Nabi Soleh biar teman-teman pada tahu nih. Itu aku tahunya itu ada kaumnya, kaum Samud sama kaum Ad. Betul. Di situ sama azab-azabnya. Oh, good. Ada lagi yang mau
memberitahu tentang Nabi Soleh sedikit saja? Sila. Kaum hebat, tapi mereka menyembah berhala. Oke, good. Dia nyembah berhala, betul sekali. Betul, nggak taat. Tunjuk tangan, nak. Kaum Samud gak mau taat, jadinya kena azab. Betul. Ya, itu semua tentang kisah Nabi Soleh yang kita akan pelajari. Oke, kita mau masuk. Ya, lihat. Oke, pay attention to slide, Sultan. Thank you, Sultan. Rio, are you ready, Rio? Oke, thank you. Bara, thank you. Mr. Penny mau lanjut. Ya, tujuan pembelajarannya. Setelah kalian belajar tentang Nabi Soleh, ada beberapa hal pengetahuan atau pengalaman yang kalian dapat. Yang pertama, iya, nanti kalian setelah belajar ini kalian akan tahu nih, oh ternyata ada kaum ini yang perilakunya seperti ini, aku nggak boleh tiru. Itu namanya hikmah. Oh, Nabi Soleh ketika dapat ujian seperti ini, sikapnya seperti ini. Itu aku harus tiru. Berarti kalian bisa menyebutkan hikmah, pelajaran penting tentang kisah Nabi Soleh. Ternyata kisah Nabi Soleh dan kisah-kisah Nabi lainnya itu diabadikan sama Al-Quran. Ditulis di dalam Quran. Ya. Ya. Oke. Dalilnya atau buktinya mana Mr. Pendi? Nanti Mr. Pendi tayangkan. Dalilnya apa Mr. Pendi? Ayatnya. Mr. Pendi bacakan Al-Qurannya dulu. Sehingga kamu ditimpa siksa yang sangat pedih. Diabadikan sama Allah. Ada kaumnya disebutkan nih, kaum Samud. Ada mukjizatnya disebutkan sama Allah unta betina. Ada siksa yang diberikan ketika kaum Samud nggak mau nurut. Kita lihat video berikut. Perhatikan dengan baik. Nanti akan ada tanya jawab dengan Mr. Pendi. Ya, yang bisa berarti dia memahami dan menyimak baik kisah Nabi Soleh. Oke, Bara. Ya, nanti ya juga adaptasi. Perhatikan, Bar. Setelah Nabi Hud luar biasa tak mengikuti hijrah ke Hadramaut yang tampak sejak muda, Saleh disukai oleh kaumnya. Mereka berharap, hai kaumku, sembahlah Allah yang tidak turun azab atas kalian. Dia mempunyai dari Saleh. Mereka sepakat untuk para pemuda yang perempuan waktu dihana oleh Allah. Kesembilan orang itu oleh Allah dengan azab yang singkat tapi dahsyat. Mereka diazab karena tidak mengesahkan Allah. Ya, itu kisah jelasnya tentang Nabi Soleh. Sekarang yang bisa coba Mr. Pendi bahas sedikit. Nanti akan Mr. Pendi sampaikan untuk penguatan materi Nabi Soleh. Perhatikan ke slide. Ya, Bar, Allah mengutus Nabi Soleh kepada siapa, Bar? Yang tadi dalam video. Kaumnya siapa namanya? Kaum Samud. Mereka menyembah berhala yang terbuat dari apa? Batu. Ya, jadi dia ya ke sebuah gunung menyembah batu besar. Nanti batu besarnya disembah, kemudian ada sesembelihan ya untuk katanya bisa mendatangkan satu manfaat ketika dia menyembelih satu ekor kambing dekat berhalanya. Tapi nanti Nabi Soleh diutus tuh untuk apa? Untuk meluruskan bahwa itu salah yang disembah. Yang disembah harusnya Allah. Nanti kita lihat mukjizatnya. Almer. Unta betina Allah. Ada 9 tuh yang dari kaum Samud yang merencanakan pembunuhan unta-unta. Setelah dibuktikan sama Nabi Soleh, keluar unta betina, melahirkan unta jantan. Ada 9 orang kaya yang dia merencanakan untuk membunuh 9 orang dari kaum Samud untuk membunuh unta betina. Dipimpin oleh Kaidar. Kaidar itu 1 orang kaya yang dari 9 orang ini mau memimpin, merencanakan hal buruk untuk membunuh unta. Biar apa? Biar dakwanya Nabi Soleh terkendala. Oh, mukjizatnya sudah mati. Berarti bukan kebenaran itu.
Karena sudah tidak punya mukjizat lagi, biar terkendala dakwahnya. Sehingga banyak yang sudah beriman nanti bisa nggak beriman lagi. Dia rencanakan nih si Kaidar. Ketika merencanakan untanya dibunuh, ya. Kemudian ketika Nabi Soleh mau mengecek, ternyata sudah berlumpuran darah. Akhirnya si Nabi Soleh mengingatkan, ya, wahai kaum Samud, kau nggak punya kasih sayang terhadap binatang, dan itu mukjizat Allah yang Allah berikan kepadaku untuk membenarkan perintah darimu untuk kaum Samud. Kenapa engkau bunuh? Tapi Nabi Soleh ketika mengetahui tersebut, kaum Samud ada yang masih yang menolak. 9 orang itu bahkan merencanakan. Merencanakan apa? Untuk membunuh Nabi Soleh langsung. Dah dengarkan dulu. Ya. Ketika mereka merencanakan, kata Nabi Soleh, aku berikan kesenangan 3 hari untuk kaum kafir. 3 hari kemudian Allah berikan azab, ya, menurunkan azab kepada kaum Samud yang kafir-kafir tersebut. Awan hitam, malam hari sudah mulai hitam, gelap, petir menyambar orang-orang kafir. Yang diselamatkan hanya Nabi Soleh dan pengikutnya yang beriman. Oke, ya. Sebelum Mister berikan perintah untuk kerja kelompok, anak soleh, anak tertib soleh, sebelum kerja kelompok, dari materi yang sudah disampaikan sama Mister Pendi, ada pertanyaan? Patan? Apa? Akhlak mulia itu perilaku terpuji, perilaku yang bagus, kata-katanya baik, perilakunya nggak menyakiti orang, nggak membuat celaka orang, nggak merugikan orang, itu namanya perilaku atau akhlak mulia. Ada lagi? Oke, sebelum kita masuk ke kerja kelompok dan petunjuk yang dari Mr. Pendi sampaikan, boleh Mr. Pendi minta Bara tepuk bergembira. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk bergembira. Tepuk. Bunyikan semua. 1, 2, 3. Mari bergembira. Oke, thank you Bara. Sekarang Mr. Candy kasih petunjuk bagaimana mengerjakan pekerjaan kelompok. Dan ini ada penilaiannya dari Mr. Pendi. Penilaiannya nanti Mr. Pendi sebutkan setelah Mr. Pendi berikan petunjuk. Ya, petunjuknya apa Mr. Pendi? Ini contoh media kerja kelompoknya. Ada gambar, tapi berupa puzzle. Ini puzzle-nya. Nanti kalian susun sesuai dengan kelompoknya. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, nanti satu orang bisa 2, tapi semuanya harus menempel. Ini berupa stiker. Ya, iya, disusun dulu. Ketika sudah benar, baru saling kerjasama untuk menempel. Bagaimana petunjuknya Mr. Pendi? Petunjuknya, pertama, setiap kelompok harus bisa bekerja sama dengan baik. Kalau ada yang bercanda, bermain, berarti ada skornya. Dia tidak bisa kerja sama, berarti cuma 2. Kalau semuanya aktif bekerja sama, sit down please. Pakai bajunya yang bagus. Yang bagus pakai bajunya. Ayo. Sudah? Yang bagus, Bara. Mr. Pendi mau sampaikan petunjuk kerja kelompok. Mr. Pendi nggak lanjut kalau ada yang masih tidak perhatikan, ganggu temannya. Biar semuanya bisa tertib dulu. Cukup, Bar? Mr. Pendi nggak lanjut kalau Bara masih tetap seperti itu. Perhatikan dengan baik. Ya. Setiap kelompok harus bisa bekerja sama dengan baik. Ya, nanti ada penilaiannya. Kalau dia bisa bekerja sama dengan baik, 4 skornya. Ya, kalau kurang bisa 3, bisa sedikit 2, nggak bisa diajak kerja sama berarti 1. Ya, kemudian setiap kelompok menyusun puzzle terkait kisah Nabi Soleh. Nanti di situ ada kisahnya. Misalkan ada yang dapat tentang Nabi Solehnya,
ada yang dapat tentang azab, ada yang dapat tentang unta betinanya, ada yang dapat tentang kaumnya dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya yang ketiga, setiap kelompok setelah menyusun puzzle, setiap kelompok berdiskusi. Ada satu masalah yang Mr. Pendi cantumkan di kertas asturo, kalian kerjasama dengan baik. Ditulis, yang tulisannya bagus, siapa, ditunjuk sama ketua. Ya, di setiap kelompok sudah biasanya kita tentukan ketua. Ketua kelompok harus bisa mengatur dengan baik. Ya. Terakhir, setiap kelompok setelah selesai semua mempresentasikan hasil diskusinya. Maju, ucapkan salam, menjelaskan materi yang dibahas, gambar yang ditempel, baru ada tanggapan dari Mr. Pendi atau teman-teman, dijawab, selesai, ucapkan salam dan ucapkan terima kasih. Itu tata caranya. Ya, kelompok pertama ada di sana dipimpin sama Sanum, ya. Kemudian kelompok 2 ada di sana dipimpin oleh Anza, kelompok 3 ada di sana dipimpin oleh Alesa, di sini dipimpin oleh Bara. Tanggung jawab ketua kelompok, dengarkan. Anak soleh, Alesa. Anak tertib soleh. Setiap ketua kelompok harus bisa mengajak temannya untuk bekerja sama. Ketika dia bisa memimpin, berarti dia termasuk pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa untuk diandalkan oleh kelompok-kelompok atau anggota kelompoknya. Paham? Oke, Mr. Pendi akan perlihatkan. Di sini ada puzzle-nya, di sini ada asturonya yang sudah ada grup-grupnya. Ya. Ini asturonya. Jadi grup 3, nanti ada ini, ditulis namanya dulu. Namanya ditulis dulu. Kalau kelompoknya ada 6, ditulis 6. Kalau cuma ada 5 gimana, Mister? Ya udah 5, yang 1 kosongkan. Kemudian menempel. Disusun dulu dengan bagus, rapi, sudah sesuai, sepakat semuanya, baru tempel. Baru kalian membahas masalahnya yang ada di sini. Dituliskan dengan tulisan yang rapi, kemudian nanti kalian presentasi. Presentasinya di tayangan gini. Gambar ini adalah tentang apa? Kenapa dia seperti ini? Kemudian baru, aku tadi bersama teman-teman membahas masalah ini. Kalau ada masalah ini, jawabannya ini loh teman-teman. Paham? Paham? Are you ready? From the most disciplined land, back to your group or table, do together. Mr. Pendi akan menilai kerjasama kalian. Adalah kekompakan kelompok, kerjasama kelompok, pemahaman materi kisah Nabi Soleh yang dari gambarnya dan pertanyaan masalahnya, kemudian kreativitas penyajian ketika maju, dia berani nggak, bagus nggak nyampeinnya, itu poinnya 4 semua kalau bagus. Kemudian sikap dan akhlak di table, kalau sikapnya bagus, tidak ganggu temannya, pimpinannya bisa ngajak dengan bagus kerjasamanya, 4 semua. Oke, from the most disciplined line, back to your table. Third line. Waktunya 15 ya, 15 minutes. Nama kelompok ya ditulis ya. Satu-satu boleh menulis sesuai dengan nama masing-masing. Kalau sudah tersusun, tempel. Langsung bahas soalnya. Good. Kelompok yang sudah rapikan tabelnya duduk di karpet. Yuk. Pertama, yang sudah menyelesaikan dengan baik, kekompakannya bagus, tinggal presentasinya yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Oke, yuk. Oke, bagus kelompok 2. Meskipun telat mengerjakannya, tapi bagus untuk sikapnya memperhatikan
grup pertama yang akan menyampaikan presentasi tersebut. Silakan latihannya. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. The next, yang tadi selesai kedua, perhatikan temannya. Line kedua, grup 4, silakan maju. Menyiksa. Oke, betul ya. Kaum Samud durhaka karena dia tidak mau ikut perintah Allah, tidak mau ikut ajakan Nabi Soleh. Ya. Good. Terus? Allah. Jadi apa saja? Ketika kita mau menjaga amanat harus apa? Bisa mengikuti amanat tersebut dengan baik. Setelah kalian bekerja kelompok, Mr. Pendi mau menguji sampai di mana pemahaman kalian. Waktunya 5 menit dari sekarang. Yang sudah selesai boleh langsung ke line-nya lagi, line masing-masing. Nanti kita akan closing dengan kegiatan kita selanjutnya. From the most disciplined line, get this worksheet and do by yourself. Mr. Penny mau menguji sampai di mana pemahaman kalian tentang kisah Nabi Soleh. Nanti di sini ada refleksinya. Apakah kamu tahu siapa Nabi Soleh? Kalau tahu, di checklist. Kalau tidak tahu, berarti belum paham, berarti di cross. Dah, yuk, yang sudah boleh ke sini. Anak soleh, anak tertib, anak tertib soleh. Yuk, Nana. Oke. Thank you yang sudah tepat waktu. Dari pelajaran Nabi Soleh yang sudah kita simak, yang kalian sudah simak baik-baik, sudah pelajari baik-baik, dan sudah bekerja sama dengan baik. Yang perlu kalian perhatikan, penilaian kelompok yang tadi Mr. Penny sampaikan, kekompakan, kemudian akhlak, sikap, apakah sudah mencerminkan sikap yang baik? Kalau belum, di kelompoknya yang tadi Mr. Penny dapat cuma berikan nilai 3, kekompakannya 3, itu mohon bisa perbaikan lagi. Rio, di kantong kanan sampahnya. Ya, duduk. Ya, Mr. Penny langsung mau tanya, apakah kalian sudah tahu tentang kisah Nabi Soleh? Apakah kalian sudah tahu siapa kaumnya Nabi Soleh? Siapa kaumnya? Mukjizat Nabi Soleh sudah tahu? Apa mukjizatnya? Unta betina. Ya, bolehkah kita meniru perilaku kaum Samud? Tidak. Kemudian, apakah kalian belajarnya happy hari ini? Seru? Seru. Kemudian, ya nggak apa-apa, nanti Mr. Pendi cek lagi. Oke, apa sih pelajaran penting yang kita dapat dari kisah Nabi Soleh? Hikmah. Pelajaran pentingnya? Kayak harus percaya. Harus percaya siapa? Allah. Ya. Pertama, kita harus percaya Allah. Kita harus beriman kepada Allah. Apalagi harus bisa jaga amanah ketika
kepercayaan. Ketika kita dikasih kepercayaan, nak, kamu nanti habis pulang, bunda masih belum pulang kerja, kamu belajar ngaji ya. Ternyata dia langsung belajar ngaji, berarti dia bisa jaga amanah. Ketiga apa? Selalu sabar. Nabi Soleh sabar tidak menghadapi kaum Samud. Begitupun kita juga ketika belajar nggak bisa, jawabannya masih belum bisa, kita harus sabar. Ingat-ingat lagi materi yang kita sudah pernah dapat. Terakhir apa? Taat beribadah kepada Allah. Ya. Ya, kesimpulannya Nabi Soleh diutus kepada kaum siapa? Mukjizatnya apa? Iya, sebagian besar kaum Samud pembunuhan kepada siapa? Dia punya kasih sayang tidak kepada hewan? Seharusnya gimana sama hewan? Jangan dibunuh. Diapakan? Dikasih makan, disayang, dirawat. Good job. Allah mengazab kaum Samud dengan apa? Azabnya? Petir, badai. Sekarang kita coba kesimpulan dengan kisah Nabi Soleh. Yuk, 1, 2, 3. Sama-sama ya. Kisah Nabi Soleh. Sama-sama. 1, 2, 3 kesimpulannya. Allah pemberani dan tabah. Nabi Soleh berdakwah, mukjizatnya Nabi Soleh unta betina Allah yang keluar besar. Siapa kaumnya? Punya kaum namanya kaum Samud, kaum hebat, namun tak mau taat. Apa yang didapat? Tak mau sujud. Berbinasa. Lihat, untanya bisa memberikan kesenangan malah dibunuh sama kaum Samud. Dia menyiksa, bahkan menyakiti sampai dengan membunuh. Harusnya diberi minum, diberi makan kalau punya hewan peliharaan atau hewan ternak lainnya. Oke, thank you atas perhatiannya. Ya, jangan pernah melakukan kesombongan karena sombong akan awal dari kehancuran. Kaum Samud sombong, yang didapat hanya kehancuran. Sombong, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau ada yang mengejek-ngejek, merendahkan manusia, berarti dia punya sikap sombong. Apa yang didapat? Pasti akan diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Yang pimpin doa siapa? Rapasya, yuk doa kafaratul majlis. Setelah ini, Mr. Pendi ada sedikit closing. Ready to pray? Razan, berdoa yang baik dulu. Ibi, thank you. Sultan, doa kafaratul majlis. Bar, kafaratul majlis menutup kegiatan. Thank you, Bar. Terima kasih. Sebelum Mr. Pendi closing, Mr. Pendi ada pantun dikit. Ya, unta betina ciptaan Tuhan. Tanda kasih untuk kebenaran. Belajar hari ini penuh kesan. Yuk jadikan perilaku Nabi Soleh sebagai teladan. Let's say hamdalah together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu dosen dan seluruh guru di Indonesia. Semangat selalu guru-guru Indonesia, semangatmu menyalakan harapan, baktimu menggerakkan perubahan.